Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Amelia SPD dari SD Negeri 85 Cacalepeng, Kabupaten Sopeng. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut adalah refleksi akhir komprehensif dan rencana tindak lanjut saya. Best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri 85 Cacalepeng, Kabupaten Sopeng. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan kreatif. Tanggal pelaksanaan aksi 1 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Sedangkan pelaksanaan aksi 2 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Faktor dari peserta didik. Pada aksi pertama saya, kondisi siswa atau peserta didik, kurangnya interaksi antar peserta didik dengan teman sebayanya, yaitu pada pembelajaran kelompok. Pada aksi 2, rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 2. Faktor dari guru, yaitu model, strategi, metode pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional dan kurang inovatif. Kurangnya penggunaan media pembelajaran di kelas. Praktik ini penting untuk dibagikan karena 1. Melalui praktik pembelajaran ini dapat membuat saya termotivasi untuk berinovasi dan kreatif dalam menyiapkan dan mendesain pembelajaran. 2. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, membuat peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. 3. Praktik pembelajaran ini memotivasi guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran. Misalnya mempersiapkan media yang dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Praktik pelaksanaan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan video, bahan ajar dan LKPD yang didesain lebih menarik dapat dijadikan sebagai referensi dan inspirasi guru lain untuk menghadapi permasalahan pembelajaran. 5. Dengan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan yang baik, membuat tujuan pembelajaran dapat tercapai. 6. Melalui praktik pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif, guru dapat memaksimalkan pembelajaran dengan baik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Sebagai seorang guru, maka saya berperan sebagai perencana, pelaksana praktik, dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran secara efektif dengan model, metode, maupun media pembelajaran yang tepat. Selain itu, seorang guru bertanggung jawab untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik demi ketercapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru juga dituntut untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan abad 21, di mana pembelajaran tersebut menekankan pada pengomunikasian, kerjasama, kreatif, dan bersifat kritis dengan mengintegrasikan teknologi
sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik memberikan pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya. Tantangan yang dihadapi. Pelaksanaan pembelajaran yang guru lakukan tentunya ada tantangan yang dihadapi, di antaranya guru harus membuat media dan bahan ajar yang menarik bagi peserta didik. Peserta didik yang tertarik pada pembelajaran, dalam hal ini media yang digunakan pendidik, akan merasa senang sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman bermakna. 2. Menerapkan model pembelajaran inovatif yang selama ini belum pernah dilakukan. 3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan praktik. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya 1. Kepala SD Negeri 85 Cacelepeng. 2. Dosen dan guru pamong selaku pembimbing dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Teman sejawat sebagai observer ketika pelaksanaan pembelajaran. 4. Guru selaku pelaksana pembelajaran. 5. Peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. 6. Kameramen yang membantu perekaman. Aksi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi tantangan adalah 1. Membuat PPT melalui Canva dengan belajar terlebih dahulu melalui YouTube, menyusun LKPD yang berisi gambar untuk menarik perhatian peserta didik, mencari video pembelajaran sesuai materi di YouTube. 2. Mempelajari tahap-tahap pembelajaran pada model pembelajaran problem based learning agar terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran. 3. Sebelum pelaksanaan praktik, terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dari dosen dan guru pamong, memberitahukan kepada kepala sekolah, meminta bantuan teman sejawat dan pihak lain sebagai kameramen, serta menginformasikan kepada peserta didik tentang praktik yang akan dilakukan. Strategi yang digunakan: 1. Membuat media pembelajaran yang sekiranya dapat memotivasi peserta didik di dalam pembelajaran, yaitu dengan membuat PPT, menampilkan video pembelajaran, LKPD, dan bahan ajar yang menarik. 2. Mempelajari sintaks-sintaks pada model pembelajaran problem based learning agar pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kelengkapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Proses yang dilakukan: setelah melakukan diskusi dengan dosen dan guru pamong terkait persiapan rencana pelaksanaan aksi, diskusi sesama mahasiswa, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran, misalnya dengan membuat RPP, mendesain PPT melalui Canva agar terlihat lebih menarik, menyusun bahan ajar, dan membuat LKPD. Selain itu, guru juga mempersiapkan LCD, laptop, dan sound system. Selanjutnya, guru melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang telah disusun, yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran problem based learning dengan bantuan seorang teman sebagai kameramen. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya 1. Kepala SD Negeri 85 Cacelepeng. 2. Dosen dan guru pamong selaku pembimbing dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Teman sejawat sebagai observer ketika pelaksanaan pembelajaran. 4. Guru selaku pelaksana pembelajaran. 5. Peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. 6. Kameramen yang membantu perekaman. Sumber daya atau materi yang diperlukan: 1. Kemampuan guru dalam mengoperasikan alat-alat seperti laptop, LCD, dan pembuatan PPT serta penggunaannya. 2. Ketersediaan handphone dengan memori penyimpanan tinggi sebagai alat untuk merekam proses pembelajaran. 3.
membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan: 1. Pemilihan model, metode, dan strategi yang tepat membuat peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. 2. Penggunaan video sebagai salah satu media pembelajaran memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, sehingga mampu memahami pembelajaran dengan baik. 3. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tapi sudah student center. 4. Pemahaman peserta didik meningkat, dilihat dari hasil analisis evaluasi belajar yang mereka peroleh. 5. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, hasilnya sangat efektif karena di dalam pembelajaran peserta didik termotivasi dan aktif ketika pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan: 1. Kepala sekolah mengapresiasi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Rekan sejawat sangat mendukung sehingga mereka juga ingin melaksanakan. 3. Peserta didik nampak senang ketika pembelajaran karena didukung oleh media pembelajaran yang menarik. Yang menjadi faktor keberhasilan yang dilakukan: 1. Bimbingan yang sangat baik dari dosen dan guru pamong. 2. Dukungan kepala sekolah. 3. Teman sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 4. Usaha guru dalam mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 5. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 6. Ketersediaan alat-alat pendukung yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. 1. Melaksanakan pembelajaran perlu persiapan yang matang agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran, butuh model dan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 3. Untuk memotivasi peserta didik di dalam pembelajaran, perlu media yang menarik demi ketercapaian tujuan pembelajaran. Rencana tindak lanjut menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Yang menjadi latar belakang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu rencana tindak lanjut merupakan suatu rancangan keberlanjutan dari suatu program yang sudah diikuti untuk didiseminasikan ke pihak lain sebagai upaya peningkatan mutu keprofesionalan dalam kuliah PPG yang telah diikuti. Adapun PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 secara garis besar melatih peserta untuk dapat menyusun RPP yang baik, membuat video pembelajaran yang menarik, dan praktik baik atau best practice yang merupakan bentuk perwujudan guru yang profesional. Oleh karena itu, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dalam PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, maka penyusunan RTL perlu dilakukan sebagai upaya memberikan manfaat yang sama kepada pihak lain, khususnya teman sejawat di sekolah. Berikut RTL yang akan saya laksanakan sebagai bentuk pengimbasan atau diseminasi pada teman sejawat di SD Negeri 85 Cacalepeng,
Kabupaten Sopeng. Demikian rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah lulus dari pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih.